selama 25 hari. Bayangi, 25 hari cuma melakukan perundingan untuk membuat perdamaian. 25 hari ya, Wak. 25 hari itu belum ditandatangani. Nah, pada 25 hari itu. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Di video kali ini, Dewi akan membahas ataupun sharing-sharing dengan kalian juga mengenai ancaman. Ancaman apa saja yang akan Dewi bahas? Lanjut aja kita ke videonya. Oke, kita masuk yang pertama, ancaman. Nah, ancaman itu yang sudah didefinisikan ataupun dirangkup dari definisi beberapa ahli, ancaman merupakan usaha ataupun kegiatan dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk yang bertujuan untuk membahayakan kedaulatan suatu negara, yang untuk mempengaruhi kayak misalnya keutuhan wilayah, kesatuan berbangsa dan bernegara, di politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya. Nah, ancaman ini dibagi menjadi banyak ya kan, kayak di ekonomi, sosial, budaya, ideologi, dan lain sebagainya. Tapi yang kita bahas di video kali ini yang secara garis besarnya aja yaitu ancaman yang terbagi menjadi dua, yaitu ancaman dari dalam atau internal dan ancaman dari luar ataupun eksternal. Nah, ancaman dari luar ini kan ada banyak ya kan, contohnya kayak sabotase, terus westernisasi kayak gaya kebarat-baratan gitu. Terus ada aksi teror. Aksi teror ini dapat melalui jaringan lunak maupun perangkat lunak maupun perangkat keras. Nah, ancaman dari luar negeri ini ataupun ancaman dari eksternal ini bisa diselesaikan melalui BIN atau Badan Intelijen Nasional. Nah, meskipun penanganannya sangat susah, namun ancaman dari eksternal ini tidak terlalu membahayakan kedaulatan berbangsa dan bernegara karena tidak merusak sampai ke akarnya, melainkan ancaman yang dari internal ataupun dari dalam negeri sangat membahayakan bagi kedaulatan berbangsa dan bernegara. Nah, apa aja sih contohnya ancaman dari dalam negeri itu? Yang pertama ada gerakan separatisme atau gerakan ingin memisahkan diri dari kedaulatan suatu negara tersebut. Contohnya apa aja yang ada di Indonesia ini ya? Itu ada KBBI, ada Gerakan Aceh Merdeka, yang ada di Bali juga ada tuh, yang ada di Maluku juga ada tuh. Gerakan ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, apalagi sih ancaman yang dari internal itu? Ada juga dia konflik SARA. Nah, konflik SARA ini sangat-sangat berdampak bagi kedaulatan dan persatuan bahkan keutuhan berbangsa dan bernegara. Jadi, di video yang kali ini Dewi akan membahas mengenai konflik dari internal khususnya pada gerakan separatisme yang dilakukan oleh Aceh, yakni Gerakan Aceh Merdeka. Sebelum memasuki GAM atau Gerakan Aceh Merdeka, di sini Dewi ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga di bulan puasa ataupun bulan Ramadan tahun ini kita menjadi orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang dijauhkan dari sifat-sifat merugi. Karena di bulan Ramadan atau bulan suci Ramadan ini, marilah kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya supaya mendapatkan nilai-nilai positif dan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda serta diampuni segala dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut ke videonya. Oke, lanjut di GAM. GAM atau Gerakan Aceh Merdeka, termasuk gerakan separatisme karena ingin memisahkan dirinya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, GAM ini dibentuk oleh Hasan Ditiro. Hasan Ditiro ini membentuk GAM pada 4 Desember tahun 1976 tepatnya di Aceh. Bahkan GAM ini benar-benar kayak ingin membuat negaranya sendiri gitu loh, Wak. Kayak mereka sudah ada presiden, perdana menteri, sudah ada panglimanya. Bahkan mereka sudah membuat bendera mereka sendiri yang dilambangkan dengan bendera merah dengan bulan sabit di tengah dan juga garis hitam, beberapa garis hitam di bendera tersebut. Nah, GAM ini juga memiliki ideologi, Wak. Mereka sudah buat ideologi mereka sendiri nih, yaitu adalah nasionalisme, Aceh separatisme, Islamisme, fundamentalisme Islam. Nah, kalau salah sebut, mohon maaf ya, Wak. Pokoknya nasionalisme, Aceh separatisme, Islamisme, fundamentalisme Islam. Nah, itu ideologi mereka sendiri. Nah, konflik ini dilatar belakangi karena adanya
kayak pertentangan keinginan gitu loh. Aceh meminta kedaulatannya karena beberapa faktor, namun Indonesia tidak ingin melepaskan Aceh. Nah, apa saja yang menjadi latar belakangnya? Jadi, faktor-faktor yang latar belakangi terjadinya konflik yang disebabkan oleh gerakan separatisme yang dibentuk oleh GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Yang pertama ini ada perbedaan hukum tentang Islam. Nah, seperti yang kita ketahui ya kan, Wak, Aceh itu mayoritasnya Islam. Nah, mereka menginginkan bahwa hukum-hukum mereka itu sesuai dengan syariat-syariat Islam, sedangkan negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan hukum sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di berbagai daerah, supaya hukum-hukum itu menjadi hukum-hukum yang netral gitu loh, bisa berlaku di mana aja. Namun Aceh tidak menginginkan itu, karena mereka menginginkan hukum yang berlaku di Indonesia ini menggunakan hukum syariat-syariat ataupun sesuai dengan syariat-syariat Islam gitu. Terus yang kedua ada ketidakpuasan Aceh terhadap barang distribusi dari hasil sumber daya alam yang ada di Aceh. Mereka merasa kayak gak adil gitu, hasil sumber daya alam yang ada di Aceh gitu didistribusikan oleh negara secara tidak adil. Mereka menganggap seperti itu. Dan yang ketiga, peningkatan jumlah orang Jawa yang ada di Aceh. Jadi peningkatan penduduk ataupun semakin padatnya penduduk di Aceh tersebut disebabkan oleh banyaknya orang-orang Jawa yang datang ke Aceh gitu loh. Nah, gerakan ini terjadi melalui 3 tahap, yaitu pada tahun 1977, pada tahun 1989, dan pada tahun 1998. Nah, perlawanan hebat ini dilakukan di perbukitan Halimon, Kabupaten PDY. Nah, perlawanan yang pertama pada tahun 1977. Nah, pada tahun 1977 mereka mengibarkan benderanya, Wak. Mereka mengibarkan bendera perang Garelia, namun berhasil dinetralisasikan oleh aparat setempat. Perlawanan yang pertama terjadi pada tahun 1977. Nah, pada tahun ini mereka mengibarkan bendera perang gerilya, namun berhasil dinetralisasikan oleh aparat setempat. Kayak mereka menyatakan perang gitu terhadap Republik Indonesia, namun berhasil dinetralisasikan terhadap pemerintah. Yang kedua, perlawanan pada tahun 1989. Nah, pada tahun ini mereka didukung oleh dua negara, yaitu Libya dan juga Iran. Nah, atas dukungan dari Libya dan Iran ini kan, Wak, mereka semakin kuat karena dua negara ini mengirimkan lebih kurangnya 1.000 tentara untuk membantu gerakan Aceh Merdeka ini, Wak. Membantu untuk menyerang ataupun mengadakan konflik terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sejak saat itu Aceh pun dinyatakan sebagai daerah operasi militer khusus karena banyaknya pasukan-pasukan tentara yang dikirim oleh Libya dan juga Iran membuat Aceh ditetapkan menjadi daerah operasional militer khusus. Nah, pada tahun 1998, nah disinilah puncak terjadinya konflik tersebut. Nah, pada tahun ini Presiden Soeharto menyatakan lengser dari jabatannya sebagai presiden dan digantikan oleh Bapak B.J. Habibie. Nah, pada masa pemerintahan Bapak B.J. Habibie ini, mereka diberikan kelonggaran atas organisasi mereka. Nah, Bapak B.J. Habibie menarik pasukan dari Aceh untuk memberi ruang bagi organisasi tersebut untuk lebih mengembangkan organisasinya. Kayak Bapak B.J. Habibie ini ngasih poin gitu loh, Wak, sama orang itu kayak, ya terserah kalian mau lakuin apa, kembangkan organisasi kalian tersebut. Dan akhirnya pada tahun 1999 terjadilah kekerasan yang semakin meningkat, Wak, yang menyebabkan banyak korban berjatuhan, khususnya orang-orang sipil. Nah, korban tersebut dilansir dari kompas.com kurang lebih ada 15.000 korban jiwa, Wak. Pada tahun 2002, mereka berhasil meningkatkan pasukan militer dan juga kepolisiannya menjadi 30.000 pasukan, Wak. Namun, di tahun yang kedepannya ataupun 1 tahun setelah itu, mereka bahkan meningkatkan pasukan tentaranya dan juga kepolisiannya menjadi 50.000 pasukan, Wak. Wow, sangat meningkat. Dalam 2 tahun mereka meningkatkan pasukannya untuk melawan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk mengatasi serangan ini, pemerintah pun langsung meluncurkan serangan yang sangat hebat pada tahun 2003. Di tahun yang sama mereka dapat mencapai 50.000 pasukan polisi dan tentaranya. Di tahun yang sama juga pemerintah pusat mengerahkan
konflik yang sangat besar yang terjadi pada tahun 2003. Nah, untuk itu apa sih penyelesaiannya? Kita lanjut aja ke penyelesaian dari Gerakan Aceh Merdeka. Kita kepada penyelesaian. Nah, penyelesaian ini diawali dengan bencana alam yang terjadi di Aceh. Seperti yang kita ketahui nyawa, bahwa Aceh pernah mengalami tsunami yang sangat besar, bahkan ditetapkan oleh Badan Dunia sebagai tsunami paling besar yang ada di Indonesia pada tanggal 26 Desember tahun 2004 yang telah menimpa Aceh. Nah, kejadian ini memaksa kedua belah pihak antara pemerintah pusat ataupun pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Gerakan Aceh Nasional untuk melakukan perundingan di meja perundingan. Disinilah mereka melakukan perjanjian. Namun perjanjian yang ditandatangani dengan singkat itu terjadi sangat lama. Terjadi di Fanta, Finlandia. Nah, kita ceritakan nih satu-satu. Pada tanggal 27 Februari, tepatnya tahun 2005, pihak Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah mulai melakukan perundingan di Fanta, Finlandia. Nah, selanjutnya pada tanggal 17 Juli tahun 2005, setelah perundingan selama 25 hari, bayangin 25 hari cuma melakukan perundingan untuk membuat perdamaian. 25 hari ya, Wak. 25 hari itu belum ditandatangani. Nah, pada 25 hari tersebut, tim perundingan Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan Gerakan Aceh Merdeka. 25 hari melakukan perjanjian doang nih, gak ditandatanganin. Terus, penandatanganan itu akhirnya disepakati pada 15 Agustus tahun 2005. Dari 17 Juli nih 2005 sampai 25 Agustus baru ditandatangani itu perjanjian. Dan akhirnya pada 27 Desember Gerakan Aceh Merdeka melalui juru bicara militernya yaitu Sofyan Dawood menyatakan bahwa sayap militer tentara Nangroe Aceh Darussalam resmi dibubarkan secara formal, yang artinya Gerakan Aceh Merdeka ini resmi dibubarkan, dan mereka juga menandatangani kesepakatan damai yaitu pada tanggal 15 Agustus 2005 tadi, dan proses perdamaian tersebut melanjut kepada penyerahan senjata-senjata oleh Aceh Monitoring Mission atau AMM. Nah, tadi kan Aceh ini membuat organisasi GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Nah, setelah perjanjian ataupun perdamaian tersebut, mereka membuatlah yang namanya Aceh Monitoring Mission atau AMM, yang kemudian senjata-senjata yang telah dilibatkan oleh Gerakan Aceh Merdeka ini diserahkan kepada Aceh Monitoring Mission tadi ini, Wak. Nah, jadi Aceh ini sudah mulai berdamai kepada Indonesia pada tahun 2005 sampai pada tahun 1976 sampai pada 2005 yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Wah, ternyata sangat-sangat memprihatinkan sekali sampai menelan 15.000 korban jiwa. Lalu video dari Dewi mengenai ancaman yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, ternyata ancaman dari dalam itu lebih berbahaya daripada ancaman yang dari luar. Malu puasa, jadi selak-selak sedikit. Oke, jadi segitu dulu video dari Dewi. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dapat menambah ilmunya, dan semoga makin semangat puasanya, dilancarkan ibadahnya, dan jangan lupa untuk selalu ingat kepada Allah ya, Wak. Di bulan Ramadan ini, mari kita sucikan diri kita bersama, memohon ampun kepada Allah. Segitu dulu video dari Dewi mengenai Gerakan Aceh Merdeka. Nah, ternyata Indonesia tidak terus menjalankan negaranya secara mulus ya, Wak. Banyak konflik-konflik yang terjadi, dari terorisme, gerakan separatisme yang dilakukan. Bahkan tidak hanya di Aceh dilakukannya gerakan separatisme, di Bali juga ada, di Maluku juga ada, di Papua juga ada yang sempat meningkat itu, Wak, yang KBBI. Mau tahu? Cari aja videonya sendiri. Di sini Dewi hanya membahas Gerakan Aceh Merdeka. Segitu dulu video dari Dewi. Lebih dan kurang ataupun ada salah perkataan Dewi mohon maaf. Dewi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.